Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh Sobat Kembara yang bernama Andi. Kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2003, di mana kisah ini dialami oleh Andi dan teman-teman. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga dan bantu kami untuk share video ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Andi. Andi ini berdomisili di Surabaya dan kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2003. Jadi pada waktu itu Andi baru saja lulus SMA dan belum tahu akan melanjutkan kuliah atau kerja. Jadi masa liburan itu dihabiskan oleh Andi nongkrong bersama teman-temannya setiap malam. Sampai pada satu ketika Andi ini bersama teman-temannya iseng melakukan satu kegiatan di mana kegiatan ini berhubungan dengan hal-hal yang horor. Jadi ada satu bangunan rumah di dekat rumah Andi ini yang terkenal sangat angker sekali dan sudah lama tidak dihuni. Ketika rumah ini dijual belum juga laku. Jadi warga sekitar ini yang mau lewat di depan rumah itu selalu takut karena sering kali mendengar banyak sekali suara-suara aneh yang muncul dari dalam rumah. Sampai pada satu ketika Andi dan teman-teman ini memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi pada satu malam Andi bersama teman-temannya ini sengaja untuk melompat masuk ke dalam rumah itu. Jadi rumah ini sudah ditutup oleh seng yang rapat. Dan ketika Andi masuk malam itu, Andi ini seketika itu melihat ada sosok yang bertubuh kuda dan dengan kepala manusia. Dia ini jalan menuju ke halaman belakang. Waktu itu Andi nggak melanjutkan kegiatannya, dia langsung loncat keluar dan dia bilang ke teman-temannya, di situ dia baru saja melihat siluman kuda. Nah, cerita ini pun kemudian beredar ke teman-teman Andi dan ada satu teman Andi ini namanya Mario. Mario ini sama sekali nggak pernah percaya dengan hal-hal semacam ini. Sampai pada akhirnya teman-teman Andi ini menyarankan untuk Mario masuk sendiri ke rumah itu. Dan pada satu malam akhirnya Mario mengiyakan ajakan dari teman-temannya. Malam itu Mario masuk dan Mario bawa satu buah hati, di mana fungsinya hati ini untuk komunikasi dengan teman-teman yang ada di luar. Mulailah Mario ini masuk, dia mulai loncat pagar dan masuk ke dalam. Di situ jelas sekali bahwa banyak daun-daun kering yang berserakan. Jadi ketika diinjak suaranya krek, krek. Dan belum sampai masuk ke dalam rumah, Mario ini mendengar seperti suara ular yang berdesis dari arah belakang rumah. Dan pada waktu itu Mario mengira ini adalah ular, yang benar-benar binatang ular. Tapi ketika Mario melihat ke arah belakang, ular ini dengan ukuran yang tidak wajar, ukuran yang benar-benar besar. Dan dengan ada selendang di bagian ular tersebut. Jadi ada selendang merah yang menempel di ular tersebut sambil dia ini berjalan menuju keluar. Waktu itu Mario langsung takutan dan dia keluar dari rumah dan menceritakan hal ini ke teman-temannya. Jadi pada waktu itu Mario mulai percaya dengan hal-hal yang mistis, hal-hal yang horor dan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa.
Sampai pada akhirnya hari-hari itu pun berlalu, dan seminggu setelah itu ada kabar bahwa di satu stasiun radio swasta di Surabaya ini mengadakan satu acara, di mana acara tersebut acaranya berhubungan dengan halal horor. Jadi peserta yang ikut acara ini diharuskan memasuki tempat-tempat angker yang ada di Surabaya. Waktu itu teman-teman Andi dan terutama Mario tertarik untuk mengikuti acara ini. Mulailah Andi menuju ke satu radio ini, dia tanya segala macam persyaratannya. Ternyata persyaratannya haruslah 5 orang yang ikut dan harus ada satu buah mobil. Dimana dalam mobil ini nanti peserta mendengarkan penyiar yang lagi ngobrol di radio untuk menentukan lokasi-lokasi mana yang harus dikunjungi. Di hari itu kemudian 5 orang ini menuju ke radio tersebut dengan menggunakan mobilnya Mario. Mulailah mereka mengikuti acara itu. Di awal sore, sekitar jam 4 sore, mereka berkeliling kota Surabaya, masih belum ada petunjuk untuk mendatangi tempat-tempat angker. Tapi clue pertama adalah mendatangi supermarket untuk mengambil satu produk sampo, di mana satu sampo ini berlogo khusus yang bisa diambil untuk dikumpulkan. Jadi karena acara ini disponsori oleh salah satu produk sampo, maka yang pertama kali mereka cari haruslah sampo yang berlogo khusus acara ini. Sampai sekitar jam 7 malam, ketika mereka sudah dapat produk sampo tersebut, mulailah penyiar ini menyiarkan lagi bahwa peserta harus mendatangi satu buah bangunan tua, di mana bangunan tua ini bekas penggilingan padi di zaman-zaman penjajahan waktu itu. Nah, salah satu teman Andi ini yang namanya Joni, dia bilang, wah aku tahu tempatnya nggak jauh dari sini, memang ada gudang seperti gudang bekas penggilingan padi, dan itu angker, seringkali warga ditampaki di situ. Ya udah, ayo, tanpa pikir panjang mereka langsung melajukan mobilnya ke arah gudang penggilingan padi tersebut. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak peserta yang kumpul dan begitu ramai sekali. Jadi ternyata aturannya ketika mereka sampai di lokasi tersebut, satu kelompok ini diwakili oleh 2 orang peserta harus masuk ke lokasi angker itu untuk mencari satu buah produk sampo lagi. Jadi pada akhirnya nanti produk ini dikumpulkan di akhir acara, akan diserahkan ke panitia di tempat radio tersebut untuk dinilai kembali. Jadi ketika itu Mario dan Andi mulai memasuki gudang ini. Jadi gudang ini terlihat gelap sekali dan sangat bau berdebu yang sudah sangat lama tidak digunakan. Jadi begitu mereka masuk, menyalakan senternya, mereka mulai mencari produk ini. Jadi di situ ada beberapa peserta yang sudah naik ke atas, ada peserta yang ada di ujung. Jadi mereka semua mencari produk ini. Jadi ketika produk ini didapatkan, satu barang ini didapatkan, maka satu titik lokasi ini sudah selesai. Dan pada waktu itu ternyata ada yang sudah mendapatkan satu produk ini. Jadi produk ini disembunyikan di belakang tempat gilingan padi. Di situ ada yang mengaku sudah mendapatkan. Akhirnya lokasi waktu itu diselesaikan dan lokasi akan berpindah kembali. Jadi peserta disebar lagi untuk berkeliling kota sambil mendengarkan radio ini. Jadi selama perjalanan itu radio memutar lagu-lagu seperti biasa. Sampai sekitar jam 8 malam mulailah penyiar ini menyiarkan kembali, menyiarkan lokasi yang akan dituju. Jadi pada waktu itu penyiar ini memberikan clue atau petunjuk bahwa lokasi ini adalah lokasi rumah, di mana rumah ini bertempat di perumahan elit, dan rumah ini sudah lama tidak ditempati. Waktu itu tanpa berpikir panjang mereka langsung menuju ke rumah hantu Darmo, karena mereka yakin disitulah tempatnya. Dan ketika mereka datang ke rumah Darmo itu, ternyata sudah banyak peserta yang berkumpul, dan lagi-lagi rombongan Adit dan Mario juga teman-teman ini terlambat datang ke situ. Ketika mereka masuk, Adit dan Mario ini sudah banyak peserta yang ada di sana. Mereka mencari satu barang itu, masuk ke ruangan-ruangan kamar dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu Mario ini berinisiatif untuk turun ke lantai bawah, di mana di lantai bawah itu ada semacam semak-semak.
Dan disitulah Mario ini melihat anak kecil perempuan dengan pakai busana rok mini dan rambut yang dikepang dua. Perempuan ini lari dari arah sebelah kiri menuju keluar. Dan pada waktu itu Mario penasaran, loh kok ada anak kecil di sini? Apa iya pesertanya ada anak kecil? Jadi Mario ngikutin kemana anak kecil ini berlari. Dan pada waktu Mario keluar, ternyata anak kecil ini lari menuju ke arah samping rumah. Dan lagi-lagi Mario ini ngikutin dan masuk di satu ruangan. Si anak kecil perempuan ini duduk sambil menundukkan kepalanya. Dan pada waktu itu Mario melihat ternyata di bawah tempat anak kecil ini duduk ada satu produk ini. Dan tanpa pikir panjang Mario pun bilang, "Permisi ya dek." Jadi benar-benar Mario ini ngelihat fisik perempuan kecil ini. Dia duduk sambil kepalanya menunduk ke bawah. Jadi pada waktu Mario bilang, "Permisi ya dek," anak kecil ini diem aja. Jadi begitu setelah diambil dan Mario keluar, Mario bilang ke panitia bahwa barangnya sudah ditemukan. Seketika itu juga acara di lokasi itu selesai dan dilanjutkan ke lokasi yang berbeda. Sepanjang perjalanan Mario ini cerita bahwa tadi waktu di rumah Darmo itu aku ngelihat ada anak kecil perempuan ini yang lari. Makanya kenapa aku bisa nemu barang itu karena aku ngikutin anak kecil ini lari. Nah waktu itu si Andi ini heran, loh kok ada anak kecil sih yo? Memangnya ada peserta anak kecil? Gak tahu, tapi begitu aku masuk dalam satu ruangan itu, anak kecil ini duduk, dia ini nunduk ke arah bawah dan barangnya persis ada di bawah anak kecil itu. Makanya aku gak yakin itu manusia atau enggak lah. Teman-temannya Andi ini bilang, "Wah itu bukan manusia itu yo. Gila kamu, mana ada anak kecil jam segitu kok di rumah angker gitu." Ya sudahlah, paling enggak kita sudah dapat produknya. Dan mereka pun keliling lagi, mengelilingi kota Surabaya sambil nunggu komando dari penyiar radio ini. Di sekitar jam 9 malam, mulailah penyiar radio ini memberikan clue lagi, memberikan petunjuk lagi bahwa lokasi ini adalah lokasi pemakaman Belanda. Dan peserta diwajibkan untuk mencari produk di lokasi ini. Mereka akhirnya tertuju ke lokasi makam Belanda yang ada di daerah Penele. Mereka pun menuju ke sana dan lagi-lagi peserta yang lain sudah berkumpul di situ. Jadi Andi dan Mario turun kemudian masuk ke pemakaman Belanda itu mencari satu produk ini. Dan ada satu bangunan yang seperti rumah. Ini adalah makam Belanda yang berbentuk seperti bangunan rumah yang besar. Di situ Mario tertarik. Jangan-jangan ditaruh di situ produk ini. Tapi nggak ada satupun peserta yang masuk ke arah situ karena bangunannya terlihat serem sekali dengan ada pohon besar di situ. Tapi Mario ini karena orangnya penasaran dan sangat berani sekali, Mario memutuskan untuk masuk ke bangunan tersebut. Jadi begitu Mario masuk, di dalam ini bau seperti bau dupa yang sangat pekat sekali. Tapi Mario coba mengabaikan itu dan sekali lagi dia menyorotkan senternya ke arah sudut-sudut ruangan itu. Jadi di tengah ini ada bangunan seperti makam. Dan Mario mencari di sela-sela itu. Ternyata ada satu barang yang tergeletak di dekat situ dan ternyata ketika didekati, ini barang yang terbuat dari kayu tapi ini bukan produk yang dimaksud. Jadi Mario agak ragu, ini tak ambil apa enggak, karena yang seharusnya ditempatkan panitia adalah produk sampo, tapi ini adalah kotak kayu yang sebenarnya cukup menarik untuk diambil. Akhirnya Mario, udahlah ambil aja, mungkin ini barangnya. Diambil oleh Mario dan kemudian dibawa keluar. Dia bilang ke panitia, "Mas, Mbak, ini saya nemu barangnya." Loh, enggak, barangnya sudah ditemukan oleh peserta lain. Loh, lah terus ini produk apa? Enggak tahu Mas, Masnya nemu di mana? Saya nemu di bangunan yang ada di sana yang agak besar. Loh, jangan Mas, dikembalikan aja Mas. Itu bukan barang dari panitia. Dikembalikan aja. Jadi pada waktu itu Mario langsung mengembalikan barang ini menuju ke makam tersebut. Jadi makam ini memang berbentuk seperti rumah yang besar. Memasuki seperti ruangan dan di tengah ada bangunan seperti makam itu. Dan ketika Mario mengembalikan barang ini, tiba-tiba ada tangan yang cukup besar. Itu seperti
memegang ke tangan Mario. Dan waktu itu Mario segera narik tangannya, karena itu jelas sekali Mario melihat seperti tangan yang memegang tangannya Mario. Jadi begitu Mario narik tangannya, dia kemudian lari menuju ke depan, dan peserta ini sudah pergi ke meninggalkan makam itu. Jadi tinggal teman-temannya Mario. Pada waktu itu Mario cerita ke Adit, "Dit, aku tadi itu nyari barang, ternyata aku ketemu barang seperti kayu, dan ketika tak kembalikan, aku itu dipegang seperti tangan. Dan itu jelas sekali aku ngelihat tangan dengan ukuran yang sangat besar." Wah, kamu ini mesti aneh-aneh, yo. Harusnya kamu nggak menuju ke sana, karena sudah ada garis yang dari panitia yang kita tidak boleh melewati itu. Tapi aku nggak ngelihat, kata Mario seperti itu. Aku tadi ngelihat, sebenarnya ada semacam tali rafia yang sudah dibentangkan oleh panitia, itu untuk batas supaya kita nggak melampaui itu. Tapi kayaknya kamu melewati batas itu. Ya sudahlah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Jadi mereka melanjutkan perjalanan, mereka mulai keliling lagi sambil menunggu komando dari penyiar radio ini. Dan sekitar jam 10 malam, mulailah penyiar ini menyiarkan lagi, memberikan petunjuk lagi untuk mendatangi satu lokasi. Jadi ini adalah lokasi terakhir yang harus didatangi peserta, di mana peserta harus mengambil satu produk ini. Dan penyiar ini memberikan satu petunjuk bahwa rumah ini adalah rumah bekas pembunuhan. Pembunuhannya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa keluarga, dan ini adalah pembantaian satu keluarga yang pernah terjadi di sekitaran tahun 60 atau 70-an. Waktu itu mereka berpikir, oh aku tahu tempatnya, ini ada di dalam perumahan di daerah sana, Surabaya sana. Akhirnya mereka menuju ke sana, dan awal ketika pertama kali mereka sampai di rumah tersebut, mereka ini heran karena ternyata lokasinya ini sepi. Dan ketika mereka sampai di lokasi rumah tersebut, mereka ini heran karena lokasi ini benar-benar sepi dan gak ada peserta sama sekali. Padahal sebelum-sebelumnya, di lokasi sebelum-sebelumnya, selalu mereka ini datang terlambat. Tapi pada waktu itu mereka datang sendirian di depan rumah yang sudah kelihatan reot dan hancur itu. Terus Mario ini tanya ke Adit, tanya ke teman-temannya, juga tanya ke Andi, "Nih, kok sepi? Kok gak ada peserta sama sekali?" Terus si Andi bilang, "Ya mungkin karena kita datang lebih dulu. Kita beruntung kita datang lebih dulu. Lebih baik kita cepet-cepetan cari barang itu, kemudian kita serahkan ke panitia." Ya udah. Mereka pun turun, dan ada salah satu temannya yang namanya Adit itu, dia bilang, hati-hati ya teman-teman, rumah ini memang terkenal angker sekali. Dulu rumah ini bekas pembantaian satu keluarga, dan rumah ini sempat dijual tapi belum juga laku sampai hari ini. Jadi kalau masuk rumah sini, baca doa ya teman-teman. Oke. Jadi pagar ini sudah terlihat hampir roboh, dan pada waktu itu Andi dan Mario mulai melompat pagar dan masuk ke dalam, dan terlihat pintu ini terkunci. Jadi pada waktu itu Mario mencari jalan untuk masuk ke dalam. Di samping itu dilihat ada kaca yang sudah pecah. Mario mulai masuk ke sana dan kemudian diikuti Andi. Kemudian Mario bilang ke Andi, "Di, aku yang ke atas atau kamu yang ke belakang?" Karena ada tangga menuju ke atas, dan tangga ini terbuat dari kayu yang sudah sangat rapuh sekali. Dan terlihat sekali bahwa di situ barang-barang berantakan, dan ada sofa-sofa yang sudah jebol, lemari yang sudah jatuh ke bawah, dan buku yang berserakan. Di belakang ada piring-piring yang sudah jatuh ke bawah. Jadi jelas sekali bahwa rumah ini ditinggalkan beserta barang-barangnya pada waktu itu. Dan Andi kemudian bilang, "Aku yang ke atas saja yo, kamu yang ke belakang." Oke. Andi mulai naik ke atas pelan-pelan, dan Mario mulai menuju ke belakang. Dan pada saat Mario menuju ke belakang, ketika melewati kamar yang gelap itu, dari sudut mata itu Mario melihat ada perempuan yang duduk persis di depan cermin. Jadi perempuan ini cuma duduk diem. Nah, pada waktu itu Mario coba mengabaikan karena ini mungkin penunggu sini. Jadi
Mario hanya fokus untuk ngambil barang tersebut. Mario mulai masuk ke arah belakang. Di situ dilihat ada dapur dan banyak piring yang berserakan. Mario mulai mencari. Karena barang ini sangat menonjol sekali dengan warna hijau. Mario kemudian pelan-pelan mencari ke dalam toilet dan dicarinya di sudut-sudut ruangan. Nggak lama kemudian, Mario ini mendengar seperti suara perempuan dari dalam kamar. Suara perempuan ini seperti menangis dan seolah-olah memanggil. Nah, waktu itu awalnya Mario belum juga paham atau belum juga ngeh kalau yang bersuara ini adalah perempuan tersebut. Dikiranya ini adalah suara Andi yang nakut-nakutin dari atas. Dan begitu Andi turun, "Yo, itu siapa yang nangis?" "Loh, tak kira kamu godain aku, Dik," kata Mario seperti itu. "Enggak, aku juga soalnya juga dengar dari atas ada suara perempuan." Dan pada waktu itu mereka berdua dengar suara perempuan ini mengeluarkan suara seperti itu. Jadi seperti suara perempuan yang menangis, tapi juga seperti suara orang yang kesakitan. Dan mereka berdua, Mario dan Andi ini kemudian mencari sumber suara. Jangan-jangan ini panitia yang lagi ngerjain kita. Karena ini kan lokasi terakhir. Jangan-jangan ini panitia yang ngerjain kita. Coba kita cari. Jadi ada ruangan di belakang yang kelihatan seperti gudang. Mereka mulai mencari. Dan belum sampai masuk ke dalam, dilihat di pintu itu ada perempuan yang bersandar di pintu sambil memandangi ke arah mereka dan mengeluarkan suara seperti itu. Lah, pada waktu itu Mario dan Andi ini nggak berani ke dalam dan memutuskan untuk keluar. Dan ketika di luar, teman-temannya tanya, "Kenapa, Mar? Kenapa, Andi?" "Di belakang tadi ada perempuan yang dia ini bersandar ya, Andi ya." Nah, Andi itu cuma diam aja. "Yuk, kita balik aja, kita balik." "Loh, gimana? Barangnya udah ketemu belum?" kata teman-temannya. Belum, udah, kita balik aja, kita balik." Jadi mereka balik dan mengendarai mobilnya menuju ke stasiun radio itu. Dan begitu sampai stasiun radio, mereka pun menyerahkan barang-barang yang sudah dikumpulkan itu, produk yang sudah dikumpulkan. Mereka bilang ke panitia, "Mbak, di lokasi terakhir yang lokasi rumah bekas pembantaian itu, kenapa kok cuman kami ya pesertanya?" "Loh, justru kami ini tanya, Mas, kenapa kok pesertanya kurang satu? Memangnya Masnya ada di daerah mana?" "Saya ada di daerah sana." Si Andi ini menyebutkan satu daerah. "Loh, bukan di situ, Mas. Lokasi terakhir kami bukan di situ, tapi di daerah Surabaya, daerah sana." "Loh, yang bener, Mbak." "Iya, Mas. Masnya itu berarti salah tempat." Loh, jadi pada waktu itu mereka berpikir, "Oh, jadi tadi itu kita salah lokasi." Jadi sebenarnya yang dimaksud panitia bukan lokasi tersebut. Nah, itulah kenapa pada waktu mereka sampai di lokasi terakhir itu nggak ada satu peserta pun dan nggak ada satu orang pun. Dan ternyata penampakan yang mereka lihat seperti suara perempuan yang menangis ini adalah suara penunggu yang ada di rumah itu. Nah, kejadian itulah yang akhirnya membuat Mario yang sebelumnya tidak percaya dengan hal-hal mistis atau hal-hal horor, akhirnya mulai percaya, dan sampai hari ini Mario mulai percaya dengan hal-hal horor seperti itu. Dan sampai hari ini Mario menjadi orang yang berani memasuki rumah-rumah angker, dan Mario sekarang sudah tinggal di Jakarta dan sudah berkeluarga. Hal ini diceritakan oleh Andi kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa elok kakanda, rasa rindu dendam jelas.